Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional. Ba'da subuh kali ini yang saya cintai, yang saya banggakan, sudah ada di penghujung daripada bulan Rabiul Awal. Orang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling bahagia nanti di akhirat itu apabila namanya dipanggil langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seseorang bernama Harun al-Rashid umpama. Pak Dek maksud saya, maaf disebut namanya. Itu nanti bakal dipanggil oleh Rasulullah SAW. Harun, sini. Seketika Pak Dek Harun al-Rashid itu datang. Memenuhi panggilan daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Pak Dek Harun ini langsung bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, dari mana kau tahu aku bernama Harun al-Rashid? Rasulullah memberikan penjelasan. Siapapun yang membaca sholawat dan dimanapun dia domisilinya, aku bisa mendeteksi siapa yang membaca sholawat itu. Ini menunjukkan bahwa ternyata seorang mursyid itu mampu membaca hati seorang murid. Ini udah sering kita bicarakan masalah ini. Karena apa? Karena pada bulan Rabiul Awal, roknya adalah Rabiul, baknya adalah Basyiro dengan menggunakan mata hati. Pada hari Sabtu tanggal 13 September kemarin, saya sudah menemui Yang Mulia Pengeresah Abah di Jagat Ars, di satu ruangan khusus namanya Kanzul Ars. Itu pukul 3:38. Itu sudah terbiasa saya menghadap beliau itu kira-kira apa namanya lebih daripada setengah jam. Karena harus berpisah posisi gitu ya. Berpisah posisi itu Yang Mulia Pengeresah Abah, kemudian Kiai Al-Amin, dan para wakil-wakil yang lain itu melaksanakan sholat subuh di Kanzul Arsh. Sementara saya dan Kiai Lukman Kamil As-Siddiq itu harus pamit secara fisik kepada Yang Mulia Pengeresah Abah karena harus memimpin para ikhwan akhwat yang sudah hadir untuk menghadiri manaqibah di Jagat Arsh. Yaitu melaksanakan di Aula Sidratul Muntaha. Begitu. Kayak Lukman diberi tugas untuk memimpin sholat subuh. Sementara saya diberi tugas untuk menyampaikan materi kuliah subuh. Nah, yang menarik adalah di mana letak kemampuan pengersa Abah Aos untuk melihat hati seseorang. Maaf, saya sedang kurang sehat meskipun nggak boleh diucapkan kalau menurut Abah. Dulu saja ya. Pada waktu anak saya sedang batuk, saya datang kepada pengresa Abah di Latinos gitu ya, di kediaman Abi Napis. Saya bawa botol air yang apa air siraya sih. Waktu itu siraya namanya. Itu menghadap kepada pengresa Abah, Abah mohon perkenan, anak saya batuk sudah 2 bulan. Hati saya ngomong pengennya Abah itu sendiri membacakan doa kepada air itu. Artinya membacakan doa untuk kesembuhan anak saya melalui air itu. Ternyata beda yang namanya mursyid. Gitu. Begitu saya menyampaikan, Abah, mohon perkenan anak saya batuk sudah 2 bulan. Apa kata Abah? Batuk juga ada yang 3 bulan. Itu artinya Abah ngajarin saya supaya sabar, tetapi tidak menggunakan kata sabar. Hanya kalau diterjemahkan, sabar dong, 1 bulan lagi. Benar. 1 bulan berikutnya baru sembuh batuk.
Nah ini saya udah 2 bulan gitu ya, maaf kurang nyaman gitu ya. Semua orang udah berbagai obat. Eh saya ingat kepada pengusaha apa, hanya hati saya nggak apa, nggak nggak kelu lah gitu ya menyampaikan kasus anak saya dulu batuk selama 2 bulan. Kalau saya ngomong, Abah maaf saya lagi batuk. Hmm. Yang dikhawatirkan Abah bilang begitu lagi, batuk juga ada yang 3 bulan, maka saya harus menunggu 1 bulan. Kira-kira begitu. Tapi ini enggak. Saya tidak ngomong begitu. Dan maksud saya hati saya tidak ngomong begitu. Tapi kehebatan Syekh Mursyid, Masya Allah, tabarakallah. Banyak orang yang hadir. Pada waktu saya sedang hadir, tiba-tiba maafnya, pengusaha ini mencari sesuatu pada saku. Saku jasnya kemudian pada saku baju, kemudian pada saku jubah gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, hanya dalam hati mengatakan ini nampaknya Abah lagi mencari sesuatu. Tidak lama kemudian ternyata mendapati sesuatu pada saku bajunya. Beliau mengeluarkan sesuatu. Saya perhatikan ya. Apa sih itu? Ternyata Abah mengeluarkan permen. Permen penghangat tenggorokan. Abah buka, Abah ambil satu, dan langsung dilemparkan kepada saya. Demi Allah, Abah lebih tahu bahwa tenggorokan saya kurang bagus pada pagi hari itu. Untuk menyampaikan materi kuliah sunnah. Sampai segitunya yang namanya basiro. Jadi ternyata seorang mursyid itu, apapun yang dilakukannya, betul-betul merupakan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh kasus. Kemudian, persoalan berikutnya adalah, sekecil apapun yang disampaikan oleh pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu sebagai mursyid, itu semuanya adalah berbentuk ilmu. Berbentuk ilmu, yang namanya ilmu pa'lam, anal ilma lil amal, la lil jadal. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Kalaupun umpamanya ada yang mengajak berdebat, ada etikanya. Hmm. Saya tiap hari nulis di media sosial. Itu sempat diingatkan, sempat diingatkan oleh teman-teman dari cyber itu, kalau nulis konten kemudian memunculkan sosok pengarsa Abah itu, mohon kolom komentarnya itu dinonaktifkan. Saya jawab, bagi saya kurang perlu. Biarkan saja mereka berkomentar, gitu ya. Biarkan mereka berkomentar. Kalau ditutup, kita tidak tahu siapa musuh kita, siapa yang nggak suka kepada pengarsa Abah. Ini mungkin 90% orang yang berkomentar itu adalah emang tidak suka kepada pengarsa Abah. Kan yang punya akun saya. Kalau ternyata memang ada komentar yang tidak baik, apalagi menghina, kan gampang kita tinggal menghapus. Tapi saya tahu orang ini yang tidak suka dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu semacam begitu. Nah ini ternyata memang pada waktu itu sekecil apapun maksud saya, apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah itu merupakan sumber ilmu. Jangan keluar dari rumah apabila kita tidak berwudu. Sebelum berangkat menuju ke tempat tujuan, baca paling tidak Bani Hashim 3 kali. Sekalipun kita mau menggunakan sepeda motor, mau menggunakan kendaraan roda 4, silahkan kalau memang mesinnya mau di start, silahkan saja, tapi jangan dulu jalan. Paling tidak apa? Paling tidak baca sholawat Bani Hashim 3 kali. Itu menunjukkan bahwa ternyata memang apa yang saya sampaikan tadi. Paling tidak, kita ini sudah mempunyai satu modal, kita ini dikenali oleh seorang mursyid. Dikenali oleh pengarsa Allah sebagai mursyid, dikenali oleh Rasulullah SAW karena membaca sholawat. Lagian kan di dalam konteks kehidupan keberagamaan kita itu, apa namanya, sholat itu kan banyak manfaatnya ya. Kan sholat juga macam-macam. Ada yang namanya sholawat munjiat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina, dan seterusnya.
Ada lagi sholawat Badar, sholawat Jibril. Malah ada yang namanya King of Sholawat. Rajanya sholawat itulah sholawat Bani Hashim. Paling tidak ada 5 hmm, fungsi daripada sholawat. Yang sebenarnya setiap hari kita baca. Kita baca setiap kita mau memanjatkan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Yang pertama, sholatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afat. Apapun keribetan hidup, itu sebenarnya bisa diatasi dengan membaca sholawat. Kita mah nggak usah mikirin sholawat apa yang harus kita baca, tidak begitu. Karena kan kita sudah punya king of sholawat. Dalam artian, tidak heran apabila manakala yang mulia pengarah sahabat mengarahkan kita dalam kondisi bagaimanapun. Dalam kondisi bagaimanapun, di dalam satu perjalanan, eh, terutama sohbah kepada pangarsa, mengalami kesulitan di dalam perjalanan, itu yang bisa memecahkan adalah sholawat. Sholawat Bani Hashim. Itu ya. Pada waktu Abah dulu memimpin acara Safari Manakib di Jogja, di apa namanya, di Bangsa Selatan Hinggil Keraton Yogyakarta pada pagi harinya, malam harinya di Masjid Ageng Kasunanan Surakarta. Saya kan ikut naik rombongan bis, gitu, rombongan bis. Ya, kemudian ternyata memang di dalam rombongan itu kan rencananya saya ikut Jakarta, ikut dengan Bunda Haya. Itu di dalam perjalanan, apa namanya, waktu istirahat makan sekitar zuhur itu ada di Cirebon. Rencana manusia. Ana urid, nahnu nurid, wallahu fa'alul lima yurid. Aku punya keinginan. Kita semua punya keinginan. Tapi Allah berkehendak. Apa yang terjadi? Ternyata macet total di perjalanan. Jalan tol nih. Macet total sampai pada waktu pas melaksanakan sholat zuhur, itu masih ada di Bekasi. Gitu ya. Tapi karena ingat apa yang disampaikan pengarsa Abah sebagai mursyid kita, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Apapun persoalan hidup, itu bisa diselesaikan. Semuanya sepakat karena sudah terbiasa gitu ya, itu membaca sholawat Bani Hashim. Seakan-akan si apa namanya, si kendaraan ini ada yang membimbing terus. Itu satu di antara manfaat daripada sholawat. Saya pernah bercerita sekali waktu, eh, Abah mengadakan safari manakib ke Turki. Di dalam jadwal manakib, Abah itu di salah satu hari di apa ya, bersamaan dengan safari manakib Abah. Itu jadwal Abah itu di Al-Hatak. Hmm, di Al-Hatak di Indihiang, di Indihiang Tasik. Di Pak Haji Tatang Kurnia. Saya sedang bersama dengan beliau. Pak Haji Tatang itu bilang begini, Abah, saya juga tahu Abah akan safari manakib. Tapi kan nanti giliran Abah nih di Al-Hatak gitu. Siapa yang akan apa untuk hadir di Al-Hatak acara manakib nanti? Abah nggak berpikir panjang, langsung menunjuk saya, Akbar. Karena Abah yang bilang begitu, saya harus siap. Siap. Nah, kemudian pada waktu hari H-nya itu sebenarnya waktu itu dibicarakannya apa? Jauh hari sebelumnya, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Saya kan hmm, terbiasa membawa anak yang bisa nyupir, yang kira-kira bisa bergantian di perjalanan. Saya tanya dulu, saya panggilnya si Ade, gitu. Dek, mau lewat mana? Lewat Cipularang apa lewat Puncak? Lewat Puncak aja Pak, katanya. Lewat Puncak, ya.
eh, pada waktu itu pengennya istirahat gitu ya. Agak panjang di Indihian, di Tasik nanti. Kita berangkat pagi aja pukul 7, malah kebanyakannya maghrib. Mulai dari maghrib berjamaah. Apa yang terjadi? Begitu keluar dari setelah membayar apa ya? Setelah membayar tol Ciawi, mau naik nih ke Megamendung, Cisarua, ternyata macet total. Macet total, nggak tanggung-tanggung. Saya ditelepon oleh Kiai Haji Profesor Edi Sunaryo. Sampai merah kuping saya. Sampai hampir habis setrum yang ada pada HP saya. Nggak jalan-jalan. Yang namanya macet total semacam begitu. Sampai kapan? Sampai pukul 11. Begitu pukul 11 baru merangkak. Pelan sekali. Dan zuhur itu ada di Cisarua. Menurut logika kita, Cisarua, Indihiyang itu kan bukan jarak pendek. Apalagi dalam kondisi macet semacam begini. Menurut hemat saya, kayaknya nggak akan sampai saya ke Indihiyang. Gitu. Yang ujung-ujungnya, saya langsung telepon Pak Haji Tatang Kurnia. Pak Haji Tatang, saya masih di Bogor dalam kondisi macet total. Saya foto kondisi macetnya gitu ya. Kemudian saya kirimkan kepada beliau. Saya orang Bogor. Mumpung masih di Bogor, saya mohon izin, saya mau muter aja, mau balik lagi ke rumah. Dan tolong untuk yang memimpin acara manakib, adalah kan banyak juga acara apa para wakil talkin di Tasikmalaya. Waktu itu kan di settingnya ada Kiai Jajang Arum, ada Kiai Maman Baduzaman. Gitu. Apa kata Pak Haji Tatang? Jangan, pukul berapapun sampainya ke sini, saya terima. Masya Allah. Nah, di situ saya robitoh kepada pengarsa Abah. Robitoh kepada pengarsa Abah, apakah memang diizinkan saya untuk melanjutkan perjalanan dalam kondisi macet semacam begitu. Terngiang di telinga saya, terngiang di kuping saya. Apa kata Abah? Lanjutkan. Karena Abah mengatakan demikian, lanjutkan. Saya bismillah, bilang kepada anak saya, yuk kita siap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada salawat Bani Hashim. Begitu. Apa yang terjadi? Ternyata persis seperti ada yang membimbing. Tunji Nabi Hamin Jamil Ahwali wal Afat. Langsung ternyata berangkat ba'da zuhur dari Cisarua 10 menit menjelang datangnya waktu maghrib kami sudah berada di India. Saya meyakini benar beliau Pangarsa Abah Aus sebagai mursyid itu mampu menahan matahari untuk jangan dulu terbenam sebelum orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala itu sampai ke tempat tujuan. Sebelum saya sampai ke tempat tujuan, ternyata diberi kemampuan. Abah mampu menahan matahari. Bukan mataharinya ditopang supaya tidak cepat terbenam, tidak begitu. Tetapi proses di perjalanan itu sendiri, itu bisa diatasi. Tunji Nabi Hamin Jamil Ahwali. Sampai segitunya gitu ya. Jadi sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunji Nabi Hamin Jamil Ahwali. Yang kedua, wa taqdilana biha jami'al hajat. Kebutuhan kita kan banyak. Kebutuhan kita banyak, makanya adukan kebutuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah sempat menyampaikan, adukan pada waktu sholat. Segala persoalan hidup kita itu sendiri. Apa kita perlu ngomong? Ya Allah, kebutuhan aku adalah begini, begini, begini pada waktu sholat. Itu kan enggak mungkin ya. Dalam logika, apalagi dalam ilmu fikih. Diketawain orang, kita mengadukan pada waktu sholat. Apa yang terjadi? Ke-11 ininya kan kita baru tahu. Itu ya. Bahwa inti zorus sholat, as-sholat.
Ya, menunggu datangnya waktu sholat itu adalah sholat, gitu ya. Gitu. Berapa banyak? Menurut emosi seseorang pada saat acara manakib di Monas itu ternyata yang merasa kecewa. Nggak perlu kecewa, itu keputusan mursyid. Orang dari luar kota, dari Sumedang, tinggal 10 menit lagi nyampe. Kalau Ki Rahmat Hidayat itu kan berangkatnya naik naik bis gitu ya. Itu pagi-pagi gitu ya, itu sudah nyampe duluan ke Monas. Tapi ada juga dari Jogja yang berangkatnya agak siangan gitu ya. Begitu turun di stasiun Gambir, ternyata Abah baru menyampaikan kalimat. Para ikhwan yang belum sampai ke titik Monas, belum sampai ke tempat manakiban, mohon untuk putar balik. Bayangin, kereta api dari Yogyakarta sampai Gambir, itu kan tinggal melangkah dari Gambir itu. Takdilah Nabi Jamil Hajat. Segala hajat kita itu sendiri ternyata dikabulkan. Apa yang terjadi? Ternyata luar biasa, Masya Allah. Pada waktu tanggal 13 September kemarin, Abah menyampaikan. Pada waktu acara manakib 31 Agustus di Monas. Orang yang hadir itu nilainya satu. Tapi orang yang sudah berangkat, ataupun belum berangkat, tapi sudah niat. Banyak juga ya. Banyak juga yang belum berangkat dari tempatnya masing-masing. Memangnya kenapa? Karena informasi awal, gerbang Monas, maksud saya pintu gerbangnya, itu dimana pukul 3. Karena takut berlama-lama mengganggu gitu. Ya itu kira-kira apalagi yang dekat semacam saya dari dari Bogor dan sebagainya, ada yang menggunakan kereta api dan sebagainya. Itu belum berangkat tapi keluar informasi semacam begitu. Kata Abah baru pertama kita bisa mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Niatul mukmini khairu min amali. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada mengamalkannya. Itu kata Abah gitu ya. Jadi Abah berani mengatakan di Jagat nih kemarin tanggal 13 itu. Orang yang datang ke Monas nilainya satu. Hmm, gitu ya. Tapi yang nggak jadi ataupun muter balik, hmm, balik arah, itu nilainya dua. Hmm, Masya Allah, tabarakallah. Tunji Nabi min jamil ahwali wal afat wa taqdila Nabi jamil haja. Hmm, masih panjang, masih panjang gitu ya. Masih panjang karena apa? Karena paling tidak ada 5 gitu ya. Ini waktunya udah habis begitu ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam aja. Pas giliran saya menyampaikan khidmat ilmiah pada acara MOI malam. Itu saja, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsaban. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarsabah. Radhiyallahu an wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.